Perkenalkan saya Taufik peserta pembelajaran CGP Angkatan 8 Kabupaten Musi Banwasin dari instansi SMK Negeri 1 Lawangwetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bawaslu STMSI, yang kami hormati para dewan guru yang sudah meluangkan waktunya di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan pada pagi hari ini, seminar tentang budaya positif. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan tak kurang sakit apapun. Amin. Salam dan salam kita aturkan kepada segala utusan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi tauladan kita dan pemberi syafaat di akhir Nabi. Amin. Pada pagi hari ini, mohon izin waktu dan kesempatnya Bapak Ibu ya, kita bersama di sini seri bersama. Seri mengenai apa yang sudah saya dapatkan pada kegiatan pembelajaran CGP. Semoga nantinya Bapak dan Ibu guru kita bersama-sama dalam kegiatan pembudayaan positif di SMK Negeri 1 Lawangwetan. Semoga nanti sekolah kita lebih maju, lebih hebat lagi Bapak Ibu ya. Kita dapat kesempatan, harapannya nanti ke depan kita kolaborasi bersama untuk kemajuan bersama. Amin. Pada pagi hari ini, sebelum saya mulai aktivitas kegiatan inti pemaparan materi, mohon izin dan kesempatannya untuk pembukaan akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin waktunya Bapak ya. Silakan Bapak waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Menteri, Calon Guru Besar, Angkatan 8. Ya Pak, ya. 8. Yang hormati Calon Guru Besar, Angkatan 9. Pak Febri, Pak Doko, dan Pak Nadi. Dan yang hormati calon yang ke-10. Jadi segera Bapak Ibu mendaftar yang guru penggerak angkatan ke-10. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, pemerintah jor-joran mengulang program pasti ada efek positif pada kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak. Kemudian alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan seminar yang temanya budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Taufik SPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sama-sama mendukung teman-teman yang ada kegiatan-kegiatan atau tugas dalam pendidikan guru penggerak ini. Oleh sebab itu, ikuti apa-apa yang disampaikan oleh Pak Taufik. Nanti siapa tahu ada memang betul-betul sesuai dengan tema budaya positif di sekolah untuk menambah pengetahuan kita, paling tidak untuk menangani peserta didik. Sebab itu ikuti sebaik mungkin. Kemudian Bapak Ibu, sebelum orang jangan takut dulu Bapak Ibu. Saya perhatikan, maka saya wajibkan seluruh wakil ikut guru penggerak.
kita mengikuti guru penggerak seikut-ikut, jangan ada daftar. Kenapa aturan daftar dari terima? Kalau bisa mendaftar dan lulus. Yang belum lulus seperti yang Pak Rosita yang guru PP, guru kita itu beberapa kali guru penggerak kebetulan yang berikutnya dia tidak ikut guru penggerak lagi, ikut guru guru praktik. Ternyata guru praktik mana ada guru penggerak, memberikan masukan-masukan ke guru penggerak. Artinya ada gunanya. Kalau sebab itu, Bapak Ibu, siapa tahu misalnya P3K sudah guru penggerak, siapa tahu yang guru P3K sudah ada sertifikat guru penggerak, diangkat langsung dari PNS. Siapa tahu, Bapak Ibu. Karena kita tidak membayangkan Bapak Ibu yang ikut tes guru P3K, calon P3K kemarin, ternyata guru P3K yang sudah sertifikasi lah ada poin 100 pada salah, ada poin. Lah umurnya sudah dewasa, sertifikasi telah doang. Artinya pemerintah memberikan banyak penghargaan dengan guru. Kenapa? Dia menilai dengan pendidikannya di kelasnya. Kalau sebab itu, kalau sudah PNS, kalau guru penggerak, ada sertifikat guru penggerak, sudah terbukti di SMK, di SMA 2 Bapak Roman. Ibu dari SMA 2 sekali, Ibu April. Ibu April itu salah satu yang diambil karena Ibu April memiliki sertifikat guru penggerak. Seluruh guru penggerak yang PNS diajukan diangkat berkasnya ke dinas. Ternyata di wawancara yang sanggup adalah Ibu April. Langsung dilantik. Salah satu contoh, apalagi ke depan SDM untuk guru penggerak agak kurang, apalagi guru PP, betul? Agak kurang. Itu di Bapak Ibu ngomong lagi. Kemudian jangan merasa takut, ikuti dulu Bapak Ibu. Seperti diklat dulu, diklat pelatihan ke Medan. Di sela-sela diklat kata ada kita disuruh berpicing, ngajar kawan-kawan kita. Perasaan kita kalau terbaca ngajar. Setelah kita berusaha ngajar, ternyata melihat kawan ngajar kan lebih parah dari kita. Bukannya kita lebih bagus. Kawan banyak yang tak pacak dari kita. Artinya setelah kita membangun, artinya banyak yang lebih ilmunya lebih kurang daripada kita. Satu kata Bapak Ibu, paling tidak mental, kemudian percaya diri yang Bapak Ibu tanamkan dulu. Jangan sebelum ikut sudah kesini, optimis dulu. Optimis ini paling tidak nilainya 70% dari diri kita. Oke, itu saja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, salah satu kegiatan mengikuti guru penggerak yang diikuti oleh Pak Taufik hari ini melakukan seminar dengan tema budaya positif di sekolah. Yang ini mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Wakil selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Labukan atas sambutan dalam kegiatan seminar budaya positif untuk SMK Negeri 1 Labukan. Bapak Ibu selaku guru yang hebat, hari ini
mohon izin dan waktunya untuk memaparkan seminar. Di sini nanti kita sharing bersama, cerita bersama, mengajak bersama, dan tadi sudah kita sampaikan mengenai nanti seperti apa budaya positif. Namun sebelum kita mulai, silakan kita break dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Mohon izin dan waktunya. Saya ingin memulai pemaparan ya. Sebelumnya, sebelum saya menyampaikan pemaparan, sedikit cerita tadi sudah disampaikan diolah oleh Bapak Pimpinan kita, Pak Mawati. Mari kita semua bisa mengikuti kegiatan CGP. CGP ini kegiatan dari pemerintah yang untuk guru, untuk menuju ke profesionalitasnya, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, MAN, semuanya, Bapak Ibu, negeri dan swasta. Nanti dalam sistem pendaftarannya ada di dalam SIM PKB. Sekiranya kalau misalkan Bapak Ibu belum ada SIM PKB, bisa nanti dengan operator sekolah mendaftar di sistem dapodik. Nah, nanti mohon silakan ikuti Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini saya pribadi juga belajar ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama di sini. Kita selaku pendidik di sini, selaku guru di sini, kita saling belajar bersama Bapak Ibu ya. Jadi mohon waktunya nanti di sini bukan maksud saya menggurui ataupun sekiranya membelajari, kita di sini saling bersama Bapak Ibu ya. Sebagai nasihat saya pribadi bersama. Nah, kebetulan pada tahun ini saya menjadi peserta CGP di SMK Bisa Kulawetan, di mana nantinya disusul oleh rekan kita ada Pak Febri, ada Pak Handoko, dan Pak Heri. Dan insya Allah nanti disusul oleh rekan-rekan lainnya Pak. Amin. Ya. Kenapa CGP ini harus kita ikuti? Kegiatan CGP ini Bapak Ibu yang hebat, guru yang hebat ya. Jadi nanti kegiatan ini memiliki isi pandangan yang luas. Kita selaku pendidik itu bukan hanya sebatas mengajar, tapi ada kegiatan yang lain. Bagaimana bentuk profesionalitasnya selaku guru. Dari hal yang kecil sampai nanti tereksplorasi hingga organisasi hingga manajemennya. Nanti kami sekiranya bila mana sudah menjadi alumni CGP, siap membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya. Nanti ingin bertanya seperti apa, nanti kita bedah di sini Bapak Ibu. CGP itu tugasnya seperti apa sih? Ya, biar ada pandangan buat kita bersama. Ya, saya dulu juga mencari-cari tugas CGP itu seperti apa ya. Namun saya belum ketemu dengan alumni CGP yang mampu menceritakan hal tersebut. Ya, mungkin ini untuk pandangan bersama. Oh, seperti tugasnya. Sambung kembali ya Bapak Ibu ya. Budaya positif dalam penerapan sertifikat restitusi di sekolah. Di sini ada suatu wacana atau kalimat budaya positif. Yang saya pelajari dalam kegiatan CGP Bapak Ibu ya, peserta didik itu menjadi fokus dalam pendidikan. Fokus dalam pendidikan dalam arti maksudnya kita selaku pendidik, sekolah ibarat kata itu wadahnya. Bukan langsung dengan pendidik adalah peserta didik atau siswanya. Siswa itu mau dibentuk seperti apa, nanti seperti apa jadinya, itu kembali kepada pendidik atau guru yang mengasuh. Bagaimana nanti pola asuh kita nanti akan mempengaruhi baik pola pikir, tindakan dari peserta tersebut. Budaya positif di sini nanti akan kita sampaikan bagaimana kita nanti manajemen membentuk peraturan dalam kelas. Begitu juga penanganan untuk siswa kita yang bermasalah. Nanti silakan kita paparkan contohnya. Ada videonya di YouTube, oh seperti ini ya. Nah, nanti kembalikan kepada Bapak Ibu apa yang kita pakai hari ini nanti bisa menjadi renungan bersama, termasuk diri saya pribadi. Oh seperti ini kan mau oleh guru profesional. Karena
karena pesan kita itu adalah aset. Apapun itu bentuknya, pesan adalah aset kita. Bila mana di antara pesan kita ada kekurangan, tidak keilmuan maupun hal yang lain sekiranya bersifat kepribadian bisa kita perbaiki. Di mana nanti bentuknya mereka menjadi insan yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang hebat ya, pendidik atau guru. Pendidik atau guru yang diminta adalah pendidik yang mampu mengembangkan dirinya untuk sabar dan ikhlas serta mampu mempelajari karakter peserta didik. Di sini bisa kita masukkan dan kita selalu guru ya mampu mengembangkan diri kita. Nah, dalam bentuk pengembangan diri bermacam-macam. Misalnya contoh yang paling sederhana, kita bisa bercerita dengan rekan sejawat kita. Oh, ini bagaimana sih tugas ini? Oh, kita nanti besok menghadapi kegiatan UKK. Bagaimana jurusan lain? Nah, kita saling kolaborasi. Di situ dengan tukar pikir dan akan memusatkan ide dan dasar serta jalan keluar solusi. Nah, kuncinya adalah komunikasi pengembangan diri yang sederhana. Contoh yang lain, bila mana ada kegiatan diklat, kegiatan keliling luar bisa kita ikuti Bapak Ibu ya. Nah, contohnya kemarin ada rombongan dari Pak Febri, ada dari Bu Alis yang mengikuti kegiatan keliling, dan mungkin juga untuk Bapak Ibu yang lain. Itu nanti tertaut pada SIM TKB bisa dilihat nanti ya. Ataupun nanti kegiatan lainnya kita bisa masuk ke kelas magang industri juga Bapak Ibu ya. Kita kerjasama dengan industri, nanti bisa kita berbagi mungkin kalau izin waktunya bermagang mungkin sistem blok atau mungkin sistem satuan mingguan bisa Bapak Ibu. Nanti harapannya Bapak Ibu yang bermagang mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu bisa disampaikan kepada peserta didiknya. Dan itu nanti menjadi poin pada kegiatan SNKPK Bapak Ibu. Itu membutuhkan salah satunya seperti itu. Dan kemungkinan kita belum ada. Mungkin kemarin akhir itu mungkin bisa dimasukkan. Dan harapannya Bapak Ibu guru yang hebat yang lain bisa saling membantu. Kegiatan ini bisa diikuti. Itu bentuk pengembangan diri kita. Karena sejatinya kita selalu pendidik kalau tidak belajar ilmu tidak akan berkembang. Kemampuan tidak akan berkembang juga. Jadi dengan adanya pengembangan ini, insya Allah nanti mindset kita berubah, baik termasuk dengan visi kita ke depan. Langkah-langkah kita apa yang harus kita lakukan untuk pengembangan di dalam sekolah kita ini agar lebih maju dan bersinergi lagi. Satu lagi bahwa ini, di sini ada kata faktor sebuah pendidikan. Pendidikan atau di dalam dunia edukasi Bapak Ibu ya. Sejatinya pendidikan itu yaitu menutup kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Peserta didik ini mereka terlahir sudah ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa ini maksudnya Bapak Ibu ya? Jadi mungkin masih bingung ada kodrat alam, apa dia kodrat zaman? Jadi generasi dulu dan sekarang itu sangat berbeda, situasi politiknya berbeda. Zaman dan alam mereka berbeda. Mungkin kita berreferensi zaman dulu kala. Misalkan saya ya, saya SD belum ada HP Bapak Ibu. SMP belum. Termasuk waktu sekolah di SMA SMK juga HP itu masih bisa dihitung. Dalam siswa satu sekolah itu mungkin ada 1-3 HP itu masih backdoor ya. Itu pun hanya anak sultan yang punya. Nah, zaman saya dulu akses internet itu belum apa ya, sangat sulit. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya, dan untuk membayar akses internet itu sangat mahal. Ini kendala saya waktu sekolah dulu di SMA atau SMK ya Bapak Ibu. Berbeda dengan zaman sekarang. Kita amati mungkin sudah ada kemajuan zaman dan alamnya yang berbeda Bapak Ibu ya. Peserta kita sudah ketemu yang namanya gadget, Android, internet kan sudah setiap hari, bahkan lupa waktu. Dan ada sisi positif dan negatifnya. Bila mana mereka condong ke sisi yang lain, di luar pembelajaran mungkin lebih banyak game. Dan yang saat ini yang kita temui yaitu adanya game online Bapak Ibu, serta judi online. Ini yang menjadi kewaspadaan kita
Semoga anak didik kita terhindar dari hal tersebut. Ya. Nah, alam dan zaman sekarang sudah berbeda. Mengatur pola didik anak kita juga berbeda. Nah, kalau dulu dengan satu kata, satu tindakan, mungkin dia melihat tindakan sudah ada buktinya, terpenuhi, mengambil kesalahannya, terus saya salah. Berbeda di zaman sekarang, itu kita motivasi, kita bilang, bila mana belum ada perubahan, kita terus berjalan. Jangan sampai nanti kita ada lelah, dalam hati lelah kalau berusaha didik. Jadi harapannya dari peserta didik dapat termotivasi oleh Bapak Ibunya. Harapannya nanti peserta didik dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan dalam proses pembelajaran yang setinggi-tingginya. Kita yakin peserta didik kita akan menang kita, Bapak Ibu ya. Mereka di sini belajar, mereka di sini dinasihati, mereka di sini dibentuk karakternya, pola pikirnya. Dengan siapa kemarin berbicara, dengan siapa kemarin diperhatikan, dengan siapa kemarin lulus, insya Allah anak kita akan menang kita, Bapak Ibu ya. Dimanapun berada, insya Allah nanti akan muncul di dalamnya ketulusan sama otomatis dari peserta didik kita. Di mana kita bisa merasakan yang sudah menjadi tuntutan pendidikan sebagai pemulung, Bapak Ibu ya. Insyaallah kita akan dikenal. Dan harapan ini bisa kita saksikan bersama selaku Bapak Ibu guru hebat di SMA 1 Tawangwita. Berikutnya di sini ada pendidikan menggambar pada peserta didik. Kenapa menggambar? Itu maksudnya dari apa? Ya. Kata menggambar ini diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara selaku Bapak pendidikan kita di zaman kolonial Belanda hingga di masa merdeka saat ini ya. Jadi zaman dahulu masa penjajahan yang bersekolah itu hanya anak-anak kaya. Ya, itu disempati di Belanda hanya orang-orang kaya. Orang miskin tidak boleh sekolah zaman dahulu kala. Akhirnya Ki Hajar Dewantara mencetuskan bagaimana pendidikan ini merata maupun diterima semua baik miskin maupun kaya. Nah dari sekolah lahirlah sekolah-sekolah kecil di zaman dahulu kala di mana mengajarkan peserta didik untuk mampu belajar sesuai dengan keadaannya, dituntut bersama untuk mencapai optimalisasi pemikirannya sejauh mana. Arti kata menggambar pada petang didik ini kita memenuhi hal-hal apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Contohnya, mungkin peserta didik waktu belajar kesulitan dan bertanya, kita sebagai guru mampu memberikan solusi. Peserta didik misalkan belum mengetahui job planning, kita mungkin mengarahkan masalah kebingungan, kita harapannya mampu menggiring, membimbing hingga selesai tuntas dalam kegiatan job yang dilakukan, termasuk hal yang lain Bapak Ibu sekiranya yang sudah kita lakukan selama ini. Berikutnya di sini ada guru ibarat petani. Ini korelasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekolah adalah wadah untuk tempat pendidikannya, sedangkan guru ibaratkan adalah petaninya, sedangkan peserta didik adalah ibaratkan benih. Kalau kita melihat orang tua kita mungkin berladang di sawah, kalau penanam tidak dipelihara, tidak didukung, tentunya akan lebih banyak apa? Lebih banyak rumput. Seperti itu mungkin kegiatan keadaan dari peserta didik di mana kalau pendidikan ini tidak diarahkan dengan benar, kita motivasi, kita bimbing dengan benar, nanti peserta didik itu nanti juga menjadi anomali, tidak tentu gerakannya, tidak lurus. Jadi di sini pendidikan yang baik dan benar harus dicatatkan untuk peserta didik kita yang bisa mewujudkan keadaan atau pembelajaran yang positif. Yang besok bisa kita luruskan, oh ini salahnya, yang benar seperti ini, lakukan, laksanakan. Nah, kita arahkan, kita bimbing bersama hingga mereka sadar diri bila mana ada kesalahan yang mereka perbuat untuk bisa dikoreksi, atau mungkin dalam kegiatan lainnya bisa diperbaiki dalam ujian. Mungkin sekiranya ada hal yang kurang, apa bisa kita berikan suplemennya
biar siswa mampu untuk berkompetensi. Satu lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini apa yang dapat segera kita terapkan lebih baik ya, agar kelas kita mencerminkan kita sebagai pendidik yang baik. Nah, kita selaku Bapak Ibu guru yang hebat, harapannya ya, kita terbuka dengan pemikiran yang terbuka, kreatif, komunikatif dan kolaborasi bersama strategis. Nah, di sini ada 4 sebuah kalimat yang kreatif. Di sini pendidik diminta sebagai pendidik profesional harus kreatif. Kreatif di sini bermacam hal. Bukan harus kreatif dalam kegiatan menghasilkan satu produk. Kita bisa kreatif secara pemikiran. Oh, ini tindakan ini mungkin pembahasan seperti apa, implementasinya seperti apa. Mungkin ada harapan ke depan. Oh, sekiranya ke depan seperti ini stepnya. Nanti selanjutnya bisa kita teruskan lagi ke tahap berikutnya. Tidak lupa dengan adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini termasuk Bapak Ibu semuanya ya. Kita harapannya komunikasi ini menjadi jalan utama. Harapannya kita bisa membiasakan saling tegur, salam sapa bersama. Ya, di sini ada 3 generasi Bapak Ibu ya. Ada yang generasi 70-an, 80-an dan 2000 ya, benar ya? Ya, di sini menjadi satu bersama, menjadi warga bersama, keberagaman bersama ini harapannya bisa menjadi satu, membentuk kita menjadi keluarga besar yang dinaungi oleh alma mater SMK Negeri 1 Lamongan. Dan harapan sini tidak ada perbedaannya Bapak Ibu, baik secara ras, suku, agama, budaya, semuanya satu di sini. Ini harapan kita bersama. Jadi tidak ada sentimen terhadap hal-hal yang lain. Di sini kita satu, keberagaman menjadi inilah dari penguat di SMK Negeri 1 Lamongan. Nanti kita tularkan itu kepada anak kita, Bapak Ibu ya. Di sini masih terlihat anak kita mungkin ada kasus antar kelas berkelahi. Di kelas saja kanan kiri berkelahi, antar jurusan berkelahi, melebarnya antar sekolah. Mungkin dengan rasa kita bersama. Contohnya adalah kita sendiri, di sini kita keberagaman, mampu menjadi satu, harapannya bisa memotivasi, membuka pikiran kita untuk menjadi siswa yang bersatu. Dari ujung ke ujung, semuanya satu, disatukan oleh alma mater SMK Negeri 1 Lamongan. Ini harapannya Bapak Ibu ya. Karena menurut pengamatan perlu sekali untuk letak kita, untuk kita motivasi lagi kerumunan bersama. Insya Allah kalau sudah tercipta kerumunan, peserta itu akan nyaman belajar ya Bapak Ibu. Merasa tenang, di kelas tenang, tidak ada ancaman, di luar tenang. Insya Allah dengan adanya kenyamanan belajar, prestasi nanti bisa meningkat. Ini harapannya. Dan kita sebagai contohnya. Ya. Ya. Berikutnya, selaku Bapak Ibu guru yang hebat di sini semuanya, kita mampu ya merancang pembelajaran yang interaktif. Interaktif itu tidak bersemi, tidak monoton, tidak apa ya, mungkin membuat siswa bosan. Interaktif ini luas dan banyak sekali diartikan Bapak Ibu ya. Bagaimana membuat anak senang, bagaimana membuat anak mengeluarkan idenya. Oh seperti ini Pak, oh ya, tapi bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu. Tapi akhirnya itu menyenangkan kalau anak sudah senang belajar, kita kepilih dicari Bapak Ibu. Bapak kemana? Pak, kapan ke sekolah jam berapa? Mungkin dicarinya untuk ingin belajar karena mungkin anak itu betah. Harapannya seperti kalau anak didik kita betah dengan kita, insya Allah nanti berkah barokah dimanapun kita berada akan tenang dan dicari. Dan terutama pembelajaran itu melibatkan kepada kontak secara langsung. Kita belajar, kita mengamati peserta didik satu persatu. Ini sifatnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, wataknya seperti apa. Selaku peserta didik mampu memahami satu persatu dari individu peserta tersebut. Ini untuk manajemen kita dalam mensiasati dan juga
mampu mengendalikan kontrol dari prestasi tersebut, mengimbanginya. Oh, ini lemahnya di intelektual, mungkin dalam arti perhitungan ini masih lemah. Bagaimana suplemen yang kita berikan biar ini berimbang dengan teman lainnya yang seimbang, yang malah berpikirnya sudah standar. Termasuk yang standar bisa meningkat bagaimana pola asuh kita, suplemen kita dalam pembelajaran biar lebih meningkat lagi. Harapannya nanti semuanya bisa terangkat. Harapan ke depan bisa bersaing dengan sekolah lain. Nah, kalau ibu ya, nanti kalau bisa bersaing, insya Allah setiap lomba yang kita turnamenkan, insya Allah kita masuk dalam list kejuaraan. Sambungan ya, nah, guru masa depan. Di sini ada guru masa depan. Guru masa lalu biarlah berlalu. Saat ini adalah kita siapkan untuk guru di masa depan. Kita di sini belajar bersama Bapak Ibu guru yang hebat ya, termasuk di saya pribadi juga menasihati diri saya pribadi ya. Kita bersama-sama membentuk karakter guru di masa depan yang lebih baik dan profesional. Yang pertama, berpihak kepada murid. Tentunya di sekolah ini ada guru. Terus berikutnya ada murid. Kalau murid tidak ada, saya yakin guru juga tidak ada. Ya. Sekolah ini sangat membutuhkan yaitu peran guru. Lalu kelengkapan dalam peserta didik. Guru peserta didik. Ada peserta didik, ada guru. Dalam pembelajarannya berpihak kepada murid. Poros utama, titik utama yang kita fokuskan adalah peserta didiknya. Apapun itu, pembelajarannya, cara pengetahuan etikanya, cara meningkatkan kompetensinya, berkisar kepada peserta didik. Nah, di sini akan muncul asas pengetahuan dan keterampilan pada peserta kita akan lebih optimal lagi. Kembali dengan peserta didiknya, apa yang sudah kita lakukan, bila mana peserta didik kita sudah melaksanakan dan belum optimal, kita refleksikan diri kurangnya di mana, perbaikannya apa yang bisa kita lakukan, tidak lepas masukan bersama, kolaborasi bersama antar rekan sesama. Misalkan dalam pembelajaran saya ada kekurangan, saya minta masukan kanan saya, kurangnya di mana, mohon masukannya. Kita harapannya memiliki pola pikir yang terbuka. Dan Bapak Ibu guru yang hebat, yang namanya kita mendidik manusia ya, mungkin sakit hati itu ada. Kita melihat siswa yang nakal, siswa yang itu ada sakit hati. Nah, harapannya setiap tindakan kita yang berproses pada pendidikan tidak terbawa pada emosi pribadi. Dalam artian, mungkin kita ada masalah dengan anak ini. Wah, nanti anak ini kasih nol. Nah, ini harapannya bisa kita ubah. Bisa kita ubah. Anak tetap belajar untuk perbaikan etika moralnya, bisa kita kerjasama dengan BK, wali kelas maupun bidang kesiswaan dan sebagainya sebagai pengurusannya. Berikutnya ada inovatif, lalu mandiri, kolaboratif dan reflektif. Nah, saya akan yang pertama ya. Di sini ada sebuah kalimat berpihak kepada peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu ya, selaku pendidik adalah melaksanakan pembelajaran dalam menuntut peserta didik agar potensinya terus berkembang. Nanti kita sedang Bapak Ibu ya, kalau anak kita pintar, mampu bersaing. Kemarin di sekolah SMK sesungguhnya ada kegiatan lomba LKS. Nah, kemarin diinformasikan oleh Bapak Siswata, Bapak kurikulumnya, kita menunda, kita siap. Kemarin DPP siap maju dengan Pak Alek, namun belum terjadi Bapak Ibu ya. Kita lihat ini ternyata lomba yang dilombakan tidak masuk di SK. Akhirnya terjadi tampil lomba. Nah, ini. Kalau tampil lomba, insya Allah itu nanti menjadi momen kita, melangkah pertama kita dalam kegiatan LKS. Walaupun nanti misalkan belum juara, itu nanti bisa menjadi pengalaman kita bersama. Kita bisa melihat dan bisa seperti ini sekarang dunia. Langkah
kita ambil seperti apa. Harapannya seperti itu, termasuk nanti untuk jurusan dan sebagainya. Sempat kemarin LKS itu diborong oleh sekolah sebelah, RTL sama jurusan otomotif lebih banyak borongnya. Hampir semuanya mendominasi di sekolah sebelah ya. Dan itu sebagai cabang kita tahun depan harapannya kita bisa bersaing ya. Walaupun hanya satu juara tidak apa-apa, yang penting kita tampil mau maju dulu. Nah, yang berikutnya yaitu ada kegiatan nanti inovasi di minggu ini ya. Nah, harapannya nanti dari sekolah kita di semua jurusan ada inovasi yang mau ditampilkan. Kemarin sempat kita mencoba inovasi dari farmasi yaitu deodoran semprot ya. Namun belum rezeki. Mungkin bisa itu mungkin ada inovasi lain dari Bapak Ibu guru yang hebat. Mungkin bisa menyumbangkan idenya. Nanti mohon idenya bisa disampaikan kepada Pak Bukan. Mengembangkan atas diri kita dan diri kita dalam kegiatan di luar sana. Kalau kita tidak muncul wujud kader kita, nanti kita juga belum dikenal. Kita harus banyak kegiatan di luar, nanti tahu dari SMK Satu Lawetan. Berarti benar-benar ada sekolah ini. Ini sudah ada yang datang, sudah ada yang hadir delegasinya. Insya Allah kita akan menyambung silaturahmi. Dari sekian waktu berjalan, nanti kita akan dikenal, dipanggil. SMK Lawet mana? Oh, tidak datang. Misalkan. Nah, dari situlah akan muncul kebiasaan atau kebiasaan ya, nama kita dikenal. Sambung lagi ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 2, berinovasi. Tadi yang baru saya sampaikan tentang inovasi ya, inovatif. Banyak sekali inovasi ini ya, bukan harus penemuan. Inovasi dalam pembelajaran juga bisa, media, mungkin pembentukan kerangka-kerangka yang lain juga bisa. Silakan Bapak Ibu yang hebat. Kami yakin Bapak Ibu guru ini, ya mari silakan masuk dulu. Ya. Bapak Ibu guru yang hebat ini memiliki ide yang luar biasa. Mungkin masih malu-malu nak mengeluarkan idenya. Silakan. Dengan semangatnya kita keluarkan ide bersama, kita maju bersama. Ya. Di sini kita keberagaman, tidak ada perbedaan Bapak Ibu ya. Siapapun itu. Di sini jabatan hanyalah struktural, semuanya sama. Entah waka, entah kapok, entah guru biasa, semuanya sama Bapak Ibu ya. Kita minta ini bersama, kita keluarkan bersama, kita majukan sekolah ini lebih berkati Bapak Ibu ya. Silakan Pak, kalau nak difoto. Pensopnya ada Pak. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kemandirian. Nah, seorang pendidik harus memiliki kemandirian kuat, kemauan yang kuat Bapak Ibu ya. Banyak sekali godaan kita tersinggung, wajar Bapak Ibu. Setiap hari tersinggung wajar dengan persabiti, mungkin dengan tanggung jawab yang sekiranya apa mungkin ya, wajar karena kita adalah manusia, punya hati, punya perasaan. Tinggal kita memanage diri kita. Hanya dunia ini penuh persinggungan, wajar ya. Anak didik kita juga mengalami persinggungan dengan kawan ngajak lagi berkocok, nantang banyak. Merasa tidak aman di kelas, belajar tapi keluar kelas langsung berkawan. Ya. Banyak. Nah, kita munculkan kenyamanan itu Bapak Ibu ya. Termasuk diri kita dalam manajemen diri kita pribadi ya. Harapannya bisa kita hilangkan sikap ketersinggungan. Kalau kita masih ada agak pening, contoh saya pribadi ya. Kalau saya terbawa ketersinggungan saya pening, cepat berubah, cepat stop. Nah, makanya saya bawa happy aja. Kalau ada cemooh, kalau ada apa, jangan saja, ya. Jangan saja. Ini juga saya bentuk sebelum saya pindah di sini ya. Yang namanya lingkungan kan bermacam-macam kawan. Ada sifatnya seperti ini. Jika kita terbuka, kita mau menerima nggak? Dia itu kurang seperti itu. Kalau bisa, kita nasihati kalau saya sudah, ya. Nah, harapannya Bapak Ibu guru, kita bisa memanajemennya ya. Dengan lapang terbuka, biarlah karena kita proses dulu, kita punya apa ini ya, kode etik sebagai guru. Sifat emosi kita, ada siswa bikin masalah, wah sabar. Pengennya saya juga gitu, tapi sabar. Ya, simpan. Mungkin dengan kata-kata, nah, kamu salah kamu di mana? Kesepakatan kemarin apa?
Kalau kita masih emosi ya, buat pukul itu lah ya. Untuk peserta didik harapannya jangan tinggalkan, kita berlakukan sesuai dengan peraturan dan pembelajarannya. Guru tidak boleh melakukan kekerasan secara fisik ya. Trauma ke anak, pelaporan di anak bisa jadi ya. Termasuk yang kemarin kasus-kasus yang lain ya. Termasuk kemarin juga ada di SD sebelah, siswa itu dipanggil oleh wali kelasnya, anak SD ya, lari ketek, dipanggil, ternyata anak itu tidak mantap, dipeganglah tangannya, terus dia lari, kecakar di sini yang berdarah, anak lapor ke orang tuanya, Pak, Ma, aku di sini berdarah, orang tuanya kaget, datanglah ke sekolah, wali kelas tadi. Tidak ada masalah apa-apa, tapi kan dipegang, dinasihati, tegures, jalan tegures ya, berdarah di sini. Orang tua datang cerita, akhirnya marah datang ke sekolah, bawa pasukan anaknya, udah parang, Bapak Guru, kenapa anak bisa berdarah ini? Dijelaskan, bukan apa-apa, tapi lari tegures, kelas sesuatu ya. Ya namanya orang tua punya penjelasan. Nah yang tadi mungkin belum terbuka, tahunya anak luka, tidak ada keterbukaan dalam pikirannya sebelum bercerita nanti ya. Langkah selanjutnya yaitu musyawarah. Manajer satunya dipanggil, guru yang bersangkutan, orang tua bersangkutan termasuk tokoh masyarakat tadi ya, sekitar sekolah itu dipanggil. Dia tidak meluas. Nah itu salah satu restitusi problem masalah dalam penanganannya. Alhamdulillah sudah damai. Nah, termasuk kasus-kasus yang lainnya nanti ya Bapak Ibu, harapannya kita tetap adem ya. Kasus apapun itu ya. Termasuk dulu saya punya kasus anak didik saya ikut ngeroyok orang sampai mati. Di penjara 3 bulan, diumpat sekali. Kita ngobrol kepada manajemen, selaku kepala sekolah yang Pak ini gimana anak ini nak dikeluarkan enggak? Manajernya, selama pasukannya, kalau itu dikeluarkan, mungkin 5 tahun depan jadi rapor. Kita bina dulu, tapi jangan sampai diekspos media. Nah, anak itu menjalani hukuman selama 3 bulan. Selesai hukum, anak itu tanya ke sekolah. Kita nasihati bersama, kembali ke wali pembinanya. Alhamdulillah sudah alumni, ya, dan saat ini sudah bisa berwirausaha. Ceritanya dia tuh mengaku masak, ada supir, digor, itu kita masak. Nah, supirnya meninggal. Dan anak cerita, di penjara itu tidak enak. Jangan menjadi baik, menjadi lebih jahat bisa. Narkoba, dia ditawarin narkoba, sabu, icip aja dulu. Untuk dia masih kuat dirinya, tidak mau saya narkoba. Ya, apa ya? Dia bisa menjaga dirinya dari narkoba walaupun kenakalannya ada, ya. Itu Bapak Ibu ya. Kita bisa menjaga diri kita, menguatkan diri kita, godaan di mana saja. Adik tangan Bapak Ibu ya. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi ini kita bersama-sama seperti hari ini Bapak Ibu ya. Kita kumpul bersama, kita semangat bersama, kita sharing bersama. Kolaborasi ini seperti musyawarah, kita sharing bersama Bapak Ibu ya. Kita ini kolaborasi bersama, ya. Termasuk nanti dengan kemasyarakatan. Alhamdulillah sendiri luar biasa. Ada tokoh-tokoh kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi. Sangat jarang sekali saya jumpai Bapak Ibu ya. Saya jumpai. Di sini terlihat apa? Oh, tokoh masyarakat datang. Kegiatan apa saja tunda. Ada kegiatan apa mereka tunda. Ada kebersamaannya. Ada pembentukan karakter kolaborasi bersamanya. Harapannya bisa ditingkatkan lagi, jangan sampai dihilangkan. Yang kelima, refleksi. Segala sesuatunya pastinya tidak yang sempurna, tetap mencari saja. Kita refleksi kekurangan kita di mana, ya. Baik sistem pembelajaran, sistem kita dalam hal apapun, nanti bisa kita perbaiki di masa yang akan datang. Kita manusia tidak akan sempurna, ya. Termasuk bisa
kita terus belajar, kita memperbaiki diri, insya Allah sebagai insan yang baik bisa memperbaiki diri untuk ke depan yang lebih baik. Ya. Saya sambung kepada ibu. Nah, di sini ada siswa perspektif sebagai subjek belajar. Siswa kita punya hak, Bapak Ibu. Ya. Mereka bebas bereksplorasi. Eksplorasi ini banyak hal, baik pola pikir maupun ide gagasan yang mau disampaikan. Kita kasih ruang mereka. Kamu ada ide apa? Nah, keluarkan ide gagasan kamu, dan kamu bisa. Ya. Termasuk anak kita. Ya. Jangan ada keterbatasan mereka mengajukan gagasan ide. Kalau kita langsung mengkat gagasan ide mereka, kita secara tidak langsung membunuh ide mereka. Karakter ide mereka kita bunuh. Efeknya apa? Anak itu akan diam. Nanti saya ajukan kena-mana, diam saja. Efek yang akan timbul kalau kita di dalam eksplorasi tidak kita berikan wadahnya. Bebas berkarya. Kita yakin kita itu punya ya, ide-ide yang cemerlang. Bila kita mau fasilitasi, nah, kamu punya apa? Nah, kita bimbing bersama. Ayo nak, kita iring, kita cek datanya. Oh ini hasilnya luar biasa. Kita satu bapak itu walaupun pekerjaannya kurang maksimal atau mungkin di bawah rata-rata. Sanjungan kita motivasi bagi mereka. Ya, harapannya ini. Anak itu penilai pengamat dan baik, cuma dia diam. Oh bapak itu kayak gini, oh ibu itu kayak gini. Mereka tahu, cuma diam. Sebelum kita tahu, seperti paparazzi mengamati kita. Oh ini sifatnya kayak gini, modelnya kayak gini. Masuk kelas gini-gini, sudah. Nah, anak kita tahu. Harapannya kita bisa improvisasi. Anak kita jadikan sebagai subjek pembelajaran. Ayo nak, kita belajar, kita ciptakan belajar yang lebih menarik. Biar kamu terbangun motivasinya. Saya yakin, Bapak yakin, Bapak Ibu ini punya ide yang bagus dalam berpendapat. Kita bebas berpendapat. Ya. Dalam berpendapat ini tidak kita batasi. Dalam artian tidak menyinggung ras, suku, agama, dan lain-lain. Mereka bebas berpendapat. Kita ambil poin-poinnya, kita seragamkan, kita masukkan dalam eksekusi di kelas. Oh ini kesepakatan kita bersama. Jangan dilanggar, kita harus dilakukan untuk menuju pencapaian dalam pembelajaran. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti harapannya yang kelima item tadi ya, ke depan kita selaku Bapak Ibu guru yang hebat, harapannya seperti itu. Ini salah satu saja ya, meningkatkan kompetensi diri kita ya dalam nilai dan peran guru kita sendiri. Berikutnya bisa melakukan perubahan dalam lingkup sekolah kita ya, yang berkualitas dan berpihak kepada peserta didik. Yang terakhir kita harapannya peserta didik kita senang betah di sekolah sini ya, betah di sekolah pagi sampai sore. Kadang saya ngamati ada siswa-siswa lain ya, mereka ada yang juga betah di sekolah. Kegiatan pembelajaran dilakukan di sekolah, bukan kita di sekolah. Mungkin kita akan seiring sejalan. Kami yakin kalau nanti musola sudah selesai, aula sudah selesai, atau mungkin ada Selasa, kapan untuk mereka duduk, saya yakin anak itu akan betah di sekolah, ngumpul bersama, rapat bersama, mungkin kegiatan prosesnya atau ekskul yang lainnya. Mungkin di saat ini fasilitasnya baru proses. Kita masih insya Allah mereka nanti ke depan akan terbentuk, mereka akan betah di sekolah terus lebih nyaman tentunya. Nah, ini Bapak Ibu ya, segala sesuatu hal yang kita sampaikan kepada peserta didik kita, puncaknya di sini, profil Pancasila, pelajar Pancasila. Ya. Ada kreatif, benaran kritis, kebinekaan global, gotong royong mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan sudah ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Ini harapan peserta didik kita. Outputnya seperti ini. Walaupun semua ini tidak dicapai 100%, anggapannya mungkin 20%, 10%, 5%,
alhamdulillah, alhamdulillah ya. Walaupun masing-masing tidak mencapai 100%, alhamdulillah semua ini bisa dilaksanakan bersama. Outputnya nanti membuat peserta kita menjadi alumni yang optimal. Dan ini ada dalam kurikulum merdeka. Setiap proses pembelajarannya ini disisipkan, ditanamkan, ya. Nah, berakhlak, kesadaran akan dirinya, kepedulian berbagi, mengenal dan menghargai budaya, proses informasi, gagasan, semuanya masuk di sini. Termasuk jiwa kita sebagai pendidik, Bapak Ibu ya. Harapannya itu bisa kita pilih, bisa kita kembangkan. Nah, di sini ingin saya tunjukkan tentang video kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas yang bagaimana? Nah, ini adalah contoh videonya ya, Bapak Ibu. Nah, The Bluetooth device is ready to pair. Out input modem. Nah, Bapak Ibu ya, ini kita sampaikan pembelajaran pertama sebelum ini kan masih pembelajaran kelas yang baru ya. Harapannya sebelum kita melakukan pembelajaran kita bikin kesepakatan dulu pada anak kita. Seperti aturan di kelas ya, Bapak Ibu ya. Karena ini sebagai cambuk kita untuk mengontrol masa kita. Contohnya waktu masuk pertama atau mungkin ini belum terbentuk ya. Kalau misalkan disampaikan tadi bisa mungkin besok atau hari ini atau kapan ya, kita bikin mufakat bersama. Kamu nak belajar harus tenang. Contoh. Yang kedua, kamu belajar di sini keluar masuk harus izin. Dan ketika mungkin kesepakatan kita kelas ini dibuat bersih seperti bentuk peraturan ya. Cuma di sini kesepakatan yang kita keluarkan dari ide mereka yang disepakati. Kesepakatan dan peraturan ada perbedaannya. Kalau peraturan kita buat, mereka harus mentaati. Kalau kesepakatan ini mereka akan menyampaikan idenya dan mereka harus mentaatinya. Kalau dilanggar, nanti ada sistem manajemennya dalam memperbaiki berikutnya, Bapak Ibu ya. Nah, saya meloncat pada kesepakatan sama ya. Ini ada salah satu contoh di YouTube ya. Oh iya ya. Nah, ini akan apa ya Bapak Ibu ya? Kesepakatan kelas. Ini di YouTube ini contoh-contoh macam kesepakatan kelas dan aturan kelas ya. Saya putar sebagai pandangan kita. Oh, seperti kesepakatan kelas. Ya. Banyak sekali dari Bapak Ibu, saya yakin, kami yakin banyak ide dan banyak hal ya mengenai kesepakatan kelas. Ini salah satu contoh saja. Saya putar di YouTube nanti bisa menjadi
aturan juga. Ini tadi banyak sekali contohnya ya. Misalkan contoh, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Contohnya di dalam ruangan, kebersihan kelas, perapian meja kursi. Ya, silakan Bu. Dan yang lainnya di dalam ruangan ya, kebersihannya, jendela semuanya. Itu nanti kalau tidak berdasarkan ke wali kelas, alhamdulillah luar biasa sekali. Termasuk dengan guru yang mengajar di kelas ya. Jadi kesepakatan bukan harus dari wali kelas, termasuk guru yang mengajar di kelas. Kesepakatan yang lainnya, Pak, kamu nak belajar dengan Bapak, aturannya seperti ini dan ini. Ya, seperti itu. Itu nanti kalau bisa ditenangkan oleh Bapak Ibu guru di sini, wali kelas maupun guru pembelajaran, insya Allah itu akan membentuk anak kita menjadi pribadi yang berlatih dan terlatih. Oh, aku sekolah di SMA bisa melakukan, dibiasakan masuk kelas bersih, rapi. Kalau bisa wangi, mampu. Baju seragam masuk di dalam, rambut dipotong rapi, tidak ada yang bergaris. Nah, di sini kalau kita amati siswa kita masih ada ya, Bapak Ibu ya. Siswa potong rambut tapi ada garisnya. Ya. Sampai alis kadang tembus. Ya. Nah ini mungkin harapan kita bersama Bapak Ibu guru ya. Kita bisa nasihat anak kita, mungkin kembali ke jurusan masing-masing juga bisa, termasuk ke wali kelas juga bisa ya. Harapannya jangan ada pesan kita yang seperti itu ya. Kita amati ya. Nanti kesannya dari luar sana, apalagi kalau kita bertamu ke suatu lain, anak kita yang mungkin sekiranya ya tampilannya seperti itu nanti sudah ada pandangan pertama. Nah, tampilannya seperti ini, makanya ada bentuk pembiaran dari Bapak Ibu guru yang mengajar di sana. Dan itu nanti menjadi poin plus kita kalau kita ada pembiaran. Harapannya kita jangan sampai kelihatan langsung kita panggil, cek sini enggak? Apa Pak? Kita rapi ya. Itu nanti juga ya, Pak. Sebagai pembelajaran mereka dan juga yang lain, jangan ya. Ini kita wanti-wanti termasuk juga penggunaan celananya ya. Harapannya bisa kita sinergikan bersama. Tidak bisa kita sendiri melakukannya, kita butuh bantuan dengan rekan jalan lainnya ya, dengan Bapak kita. Pak, ini gimana penanganannya? Kita harus bersama. Kalau nggak bersama, sangat berat ya. Merubah keadaan sekolah kita bersama-sama. Harapannya ke depan tidak ada lagi anak kita yang aneh-aneh, baik celananya maupun rambutnya. Ini, ya. Ini salah satu contoh bentuk kesepakatan kelas. Kesepakatan dibentuk dari mereka. Mereka akan menjabarkan ke masing-masing keinginan apa mereka di kelas nanti. Pak, aku ingin belajar di kelas ini nyaman, tidak ada keributan. Nanti ditulis di kelas tidak boleh ada yang ribut. Satu lagi apa? Nanti semua suara bisa kita satu. Ya, seperti itu. Lalu ada aturannya kita bentuk dan mereka harus mentaatinya. Beda tipis antara kesepakatan dan aturan, tapi semuanya untuk kebaikan bersama. Ya. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu ya, di sini ada penerapan 5 posisi kontrol. Apa ini? Pak, kontrol. Ya, di sini nanti akan sebuah ada video. Bagaimana penerapan kita dalam melaksanakan 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nanti kenapa? Untuk peserta kita yang akan kita apain? Bagaimana langkahnya? Ya. Karena peserta kita tidak boleh menggunakan kekerasan fisik. Kalau sudah kekerasan fisik ditinggalkan, saya yakin anak kita pada video-video kepala ya. Kita tidak boleh kita bicara edukasi pembimbing anak kita, ya. Boleh Bapak Ibu ya, saya putarkan penerapan 5 posisi kontrol. Salam bahagia guru dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan
adalah Satu, posisi mendukung. Dua, posisi Di sini pembuat ada posisi menghukum. Anak salah nggak hukum. Kamu posisi salah. teman. Nah, Empat, ada posisi bukan salah. Nah, itu salah kan? Sadar dan nggak? lima, Itu posisi salah. manajer. Posisi teman. Untuk memahami Itu salah. posisi tersebut, Ya. mari kita Ada contohnya kita saksikan saksikan. yang terlambat hadir waktu menuju sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini menghukum. Nah, ini siswa kita. Ini guru kita. Ini mungkin ibu kita. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok
ya Bapak Ibu yang hebat. Nah, ini tadi sepenggal informasi mengenai 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Bagaimana kita melihat siswa kita dan bisa diterapkan di sini ya. Kembali ke Bapak Ibu dulu di sini ya, idealnya di mana? Ada yang menghukum, tadi sudah contohnya. Ada yang membuat siswa merasa bersalah. Ada juga sebagai posisi teman. Ada juga sebagai posisi pemantau atau monitor. Yang terakhir posisi manajer. Ini semua dikembalikan kepada Bapak Ibu guru yang hebat ya, staf wali kelas, staf guru kelas, staf guru piket. Bila ketemu dengan siswa yang disiplin, silakan. Tadi sudah dicontohkan ya, bagaimana dalam ucapan dan tindakannya. Oh, ini model menghukum. Sudah kita lihat tadi ya, menghukum seperti itu. Efeknya apa? Sudah dijelaskan di samping sebelah sini ya. Masing-masing ada plus minusnya ya Bapak Ibu ya. Ini kita kembalikan semuanya ke Bapak Ibu. Kita sesuai dengan karakter siswa kita. Menghukum kurang tebal, mungkin dia merasa bersalah. Kita coba. Belum tebal lagi, apa kita jadi teman? Ternyata belum tebal, kita jadi teman teman kita. Tidak tebal-tebal, akhirnya jadi manajer. Sadar diri kita, ya. Dan ini kita lakukan secara berkesinambungan. Jangan ada patah semangat Bapak Ibu ya. Walaupun saudara kita itu tidak cukup 1-2 kali mereka sadar, berkali-kali tidak sadar-sadar terus ya Bapak Ibu, kita berkomitmen menjadi pribadi yang segera bisa memperbaiki diri. Bapak Ibu, sekiranya ada pertanyaan yang saya sampaikan pada seminar ini, silakan. Mari Bapak Ibu, kita share bersama, cerita bersama. Kira-kira masalah apa yang berarti Bapak Ibu dalam mungkin sebagai pendidik di sekolah sini, atau mungkin ada masalah yang dalam mendidik anak didik kita, atau mungkin visi ke depan sekolah ini ingin jadi apa? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada dompet mana? Pak coba silakan. Ada dompet. Ya, silakan Pak. Mari Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar pendidikan agama Islam kelas 10. Biasanya pendidikan agama Islam di kelas 10 ini Pak, pelajaran kita SMA dan SMK itu sudah tinggi Pak ya. Jadi saya pas pertama masuk memberikan dulu motivasi pada anak itu. Tapi kelihatannya anak-anak ini banyak yang tidak bersemangat mau belajar. Pengennya loh, terus saya tanya anak-anak yang sudah bisa baca Al-Quran ada berapa orang? Dalam satu kelas cuma ada orang 3 Pak yang itu. Rata-rata 3 sama 3. Dapat orang 5 yang tamat ke 6. Satu kelas. Sedangkan di materi kita itu pelajaran SMK itu siswa mengenal tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Siswa mampu mengidentifikasi ilmu tajwid. Anak ini di bawah standar. Bagaimana kita memunculkan semangat belajar anak yang memang dia sudah terlalu jauh tertinggal. Anak SMA belum bisa baca Al-Quran. Bagaimana kita memunculkan semangat anak ini? Sedangkan materinya sudah jauh dari materi yang harus dia kuasai. Semestinya dia belajar ini tentang doa. Sedangkan kita disuruh membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Nusri atas pertanyaannya dan mungkin sebagai pelajaran kita bersama ya. Mungkin kita sampaikan dulu Bapak Ibu, mungkin sekiranya ada yang bisa memberi masukan atau umpan balik kepada Pak Nusri yang menyampaikan bahwa Pak Nusri ini di sini ya mengajar di kelas 10. Harusnya kelas 10 ini sudah bisa ngaji. Ternyata baru ikro pun masih terbata-bata. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada solusinya? Silakan Pak ini, maju ke depan. Silakan Pak. Ini ada masuk dari Pak Berti ya. Terima kasih Pak Berti. Ya, silakan Pak Berti. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik atas sampaiannya. Ini tentu saja ini pendapat saya. Memang kalau tingkat SMA SMK itu harusnya
masih lewat masanya. Tapi kalau menurut saya waktu di gurunya tidak ada, ini pendapat saya pribadi bisa diterima saja boleh. Karena rata-rata siswa kita ini SMK ini banyak tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau menurut saya di sela-sela jam pelajaran agama, seandainya agama itu 3 jam, mungkin bisa disisihkan sekitar setengah jam atau sejam khusus anak itu belajar Iqra. Belajar Iqra yang Iqra 4 belajar Iqra 4, itu yang Iqra 5 belajar Iqra 5 sampai dia bisa baca Al-Quran sampai kelas 3. Disisihkan untuk belajar Iqra sampai dia bisa baca Al-Quran. Mungkin di saat dipindahkan mungkin kalau di pertemuan sengaja melihat anak-anak kita sengaja di fokus ngaji. Setelah itu bila baru kita masuk ke materi. Mungkin itu kalau pendapat saya Pak Guru ini bisa berkolaborasi dengan sesama guru agama atau dengan kepala sekolah dan keluarga. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Guru atas penyampaiannya ya, sebagai sama dan solusi bersama. Pak Usiti tadi bersama Pak Heri ya, mungkin itu bentuk sebagai solusi salah satunya ya. Mungkin ada rekan-rekan lainnya bisa menambahi sekiranya solusi apa yang bisa kita berikan dalam permasalahan Pak Usiti ini. Mungkin Pak Usiti sudah disampaikan tadi nanti bisa menjadi masukan bersama ya. Insya Allah itu salah satu solusinya. Mungkin ada yang mau nambah lagi solusi untuk Pak Usiti tambah dari Pak Heri. Rekan semuanya. Mari Pak. Oke. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Cukup tinggi kalian. Menyikapi pertanyaan dari Pak Ustadz sendiri. Ini sih Pak ya, dijawab dulu Pak ya. Menyikapi pertanyaan dari Pak sendiri, atau menurut dari kami Pak sendiri, kita yakin mungkin dari 100% itu tidak semuanya bisa, mungkin dari banyak persen. Ini di sini kita bisa melakukan pendekatan spesial. Mungkin sebagian dari apa yang sudah disampaikan Pak Heri, dan yang kedua kita bisa sebagaimana yang disampaikan Pak Taufik tadi, interaksi tadi. Kita bisa memanfaatkan teman-temannya yang mempunyai kemampuan. Jadi kita ajak bersama, istilahnya bukan kawan yang mengguri tapi menularkan, karena dia sudah kita pandang yang bisa membantu yang lain. Jadi meringankan dari kita seorang guru juga. Kita sebagai fasilitator gitu ya, tidak mutlak garis kita. Nah, pendekatan khusus mungkin ada jam tambahan itu antara keridoan, keikhlasan kita masing-masing, atau mungkin ada kebijakan dari sekolah, mungkin beri jam khusus yang ada ridhonya bagi guru yang melakukan pembelajaran spesial terhadap anak-anak kita yang kita rasa kurang. Biasanya kalau sekarang itu istilahnya ribet dari sekolah mengajukan pulang. Tapi kalau secara kita pribadi sebagai guru, kita bisa memanfaatkan kawannya tadi sebagai pembelajaran interaktif. Jadi interaktif itu ada kawan yang bisa meringankan dari kita juga. Nah, kita bisa menambah yang sudah bisa, tapi kita juga melakukan pendekatan khusus. Jadi kita jelaskan kepada anak-anak yang merasa kurang, bukan berarti istilahnya jangan sampai rasa tersinggung atas bantuan kawannya untuk mendampingi belajar bersama. Terima kasih Pak Catur atas tempat baliknya. Ya. Terima kasih Pak Catur atas tambahan solusi dan informasi tentang jawabannya ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Catur ya. Kita butuh dukungan bersama dari rekan kita, termasuk manajer kita ya. Semuanya ini dijadikan satu dalam kegiatan pembelajaran. Memang di sini kita bisa sendirian kita berjalan ya. Semuanya butuh kolaborasi, semuanya butuh satu kesatuan. Tanpa bersama kita akan berjalan berbeda. Ya, makanya nanti kita terus solid Bapak Ibu ya, dimanapun kita berada, kita satu keluarga ini
kita bicarakan di sini, insya Allah keberkahan bersama dalam memajukan SMK Negeri 1 awal kita. Mungkin berarti Pak ya? Berarti kami Ya Pak. memberikan opsi pertanyaan. Oh ya, silakan. Tadi memberi urun rembuk, sekarang kami bertanya. Silakan Pak. Ini Bapak Ibu sekalian ya, pasti masuk ke topik selaku penerang utama siswa kita. Menyikapi tampilan Pak Ketua tadi atau 5 opsi tadi Pak ya, menyikapi siswa terlambat salah tadi. Karena saya terlambat tadi ya. Dari 5 itu ada ini yang mau saya tanyakan, bagaimana membangun kesepakatan bersama. Kalau dari 5 opsi tadi itu kan bagaimana memberikan mungkin yang pertama bentuk hukuman karena itu pelanggar. Yang kedua mungkin atau yang berikutnya itu unsur jerah atau bikin siswa itu sungkan jadi senang ya. Nah yang saya tanyakan ini dari segi kasus yang pernah saya alami, kita kurang kompak gitu Pak. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin jadi pengajar, wali kelas, ya Pak. Mungkin banyak anak-anak kita itu mengalami keterlambatan apalagi di daerah kita. Sebenarnya tantangan kita kan mencari akar masalah. Mengapa dia itu terlambat? Saya membayangkan, bukan terlambat, anak kita terlambat itu menolong seseorang yang celaka. Kalau secara hukum dia terlambat tetap salah, silakan hukum, tapi tingkat hukuman beda dengan yang lain. Kurang lebihnya kan gitu gambarnya. Nah sekarang ini kita sudah susah payah ngajak siswa yang malas supaya masuk sekolah. Ternyata dia itu terlambat sekolah, dia masih memberanikan masuk ke dalam wilayah sekolah. Artinya siswa itu masih berkeinginan besar untuk belajar. Dia tahu dia itu salah, terlambat. Nah sedangkan kita menyikapinya mestinya kita dari 5 opsi Pak, topik tambahan tadi. Nah studi kasus yang saya alami, siswa langsung dikembalikan. Mungkin faktor emosional kita, bagaimana menyikapi seperti itu, bagaimana itu terjadi di sekolah kita. Sedangkan dia, saya yakin, senakal-nakal siswa, sebelum pintar siswa, kalau dia tahu salah masih memberanikan masuk, berarti dia siap menerima sanksi. Tapi jangan kita terus bisa bersikap nuruti emosional kita langsung dikembalikan gitu. Di satu sisi kita khususnya wali kelas dengan masukan dari banyak guru siswa tidak masuk itu kan sangat berusaha untuk bisa masuk. Kalau pengalaman saya tadi, saya mulai dari nol, sekolah ini belum perdana. Walaupun dia terlambat, tetap saya terima. Tapi tetap saya kasih hukuman karena sebagai bentuk pelanggaran. Tapi kita terima dan kita usir istilahnya kalau menurut emosional itu kalau pribadi saya. Nah, saya mau menanyakan Pak Taufik mengikuti contoh kontrol ini bagaimana menyikapi studi kasus itu tadi sebaiknya untuk mengikuti atau sistem pembelajaran yang sekarang lagi digunakan di PGP. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Catur ya, tadi sudah menyampaikan tentang ulasan masalah kasus untuk siswa kita. Tadi di sini ada 5 pos natural ini tidak semua harus dilaksanakan Bapak Ibu ya. Kita boleh memilihnya dan melihat situasi kondisi prestasi kita. Nah, tak sifatnya seperti apa. Dan tentunya perlunya kerjasama bersama. Di awal tadi sudah kita sampaikan kita tidak bisa bergerak sendiri Bapak Ibu ya. Termasuk saya pribadi selaku peserta CGP juga bukan solusi atas jawaban semuanya Bapak Ibu. Di sini saya hanya sebagai penyelaras, membantu menghubungkan berkolaborasi dengan rekan semuanya. Termasuk tadi misalnya Pak Catur, kita bersama Bapak Ibu ya, kami sudah terlambat, kita lihat dulu alasannya. Dalam 5 titik kontrol ini dalam restitusinya nanti ada 3 langkah itu tindakan apa dia penyebabnya, apa itu salah ya. Salahnya di mana? Tapi ada sebabnya apa? Jangan mentah-mentah kita langsung menembak. Kalau salah, kamu harus ini. Kita hilangkan Bapak Ibu ya. Kita lakukan kualitas
identitas dulu. Oh, kamu soalnya di sini. Kita sebagai manusia punya hati dan perasaan. Oh, ternyata caranya seperti ini. Alasan apa bisa kita dengar dan kita berikan solusinya. Memang benar tadi, terlambat sudah berani datang sini. Dia mau bertanggung jawab. Dia mau konsekuen. Kita terima. Tetapi itu sudah membangun pola pikir mereka. Oh, nggak bisa salah. Saya punya konsekuensi cepat jadi lagi. Insya Allah nanti bisa diperbaiki. Kalau kerjasamanya tetap semangatnya bapak ibu ya, jangan sampai putus asa. Karena guru itu kalau kita dalam kontrol emosi masing, mungkin saya pribadi ya, mudah marah, nanti efeknya mudah putus asa. Biarlah seperti itu. Nanti harapannya itu kita hilangkan, kita targetnya ke depan lebih bagus lagi untuk sekolah kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya hari ini, atas seminarnya hari ini. Saat kita mengalami kegiatan berikutnya waktunya. Mohon kolaborasinya bersama, mohon kerjasamanya bersama. Saya akhiri, saya tutup dengan kata wassalamualaikum.